Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang siapapun. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, lalu keadilan tidak pernah diberikan pada rakyat. Ya karena udah panggilan jiwa, panggilan kemanusiaan yang katanya memiliki pedoman Pancasila. Berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, tapi buktinya negara maju, negara berkembang, negara pertumbuhan, negara eksportir, negara importir, negara pembuat rudal nuklir, mana ada sih keadilan? Orang-orang yang sudah memboncengi niat dan tujuan mereka membuat membuat kekacauan, huru-hara. Komunis, meskipun ada pemeluk agama, menganut agama Islam, tapi komunis tidak bisa dipisahkan dari sebuah kekuasaan rezim yang cukup juga ditakutin di kalangan Asia. Bahkan negara-negara non-blok sendiri, negara non-blok sendiri itu sudah hampir diracuni sama paham-paham radikalisme, komunis, noktis. Punya keyakinan, punya kepercayaan, punya pemimpin, punya manajemen, punya kelompok, punya organisasi. Politiknya cuma satu, bagaimana dia bisa menguasai pasar, ekonomi, politik. Yang dibilang politik saudara sama saudara bisa saling membunuh, saudara dengan saudara bisa saling berperang, bahkan bisa saudara ditikam dari belakang, saudara ditikam dari belakang, saudara ditikam dari belakang. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang, asik gak asik? Happy New Year, Merry Christmas, Anniversary, Congratulations. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ribut-ribut azazi, moralisasi dan harga diri. Provokasi oposisi, depresi. Demonstrasi anarki semakin meluas hingga menjalar kepada tindakan-tindakan subversi dan monarki. Tidak lagi bisa dihindarkan oleh massa yang begitu membludak menuntut keadilan. Ini adalah benar-benar distranasi. Bagaimanapun keadilan di Indonesia harus benar-benar ditegakkan. Dia bilang apa? Turunkan bendera setengah tiang, hapuskan segala dan semua dosa-dosa rakyatmu. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang siapapun. Rakyat tidak bodoh, rakyat jangan dibodoh. Rakyat tidak bodoh, rakyat jangan dibodoh. Negara ini sangat kacau, negara ini sangat berantakan. Sepertinya rakyat sudah banyak yang bodoh. Sepertinya rakyat mau dibodohi. Bukti adanya seperti itu, kenapa berani banget menghujat sebuah kekuasaan, sementara itu adalah kekuasaan tertinggi di negara. Nggak berani sebenarnya. Faktornya kenapa jadi pada berani ya? Ya karena udah panggilan jiwa, panggilan kemanusiaan yang katanya memiliki pedoman Pancasila. Berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, tapi buktinya
negara maju, negara berkembang, negara pertumbuhan, negara eksportir, negara importir, negara pembuat rudal nuklir. Mana ada sih keadilan kalau bukan mahasiswanya yang maju? Siapa yang menyuarakan maksudnya? Para ormas. Ya segenap gabungan. Yang tujuannya? Yang nggak ada tujuan ya namanya monarki. Apapun jadi sasaran. Definisi dari monarki itu apa sih? Definisi monarki. Kekacauan. Membuat onar. Sama dengan anarki. Nah, Anarkis. tapi dia terorganisasi, tapi bukan dari pihak aparatur, tapi dari pihak-pihak oposisi. Orang-orang yang sudah memboncengi niat dan tujuan mereka membuat membuat Kekacauan. huru-hara. Komunis, meskipun ada pemeluk agama, menganut agama Islam, tapi komunis tidak bisa dipisahkan dari sebuah kekuasaan rezim yang cukup juga ditakutin di kalangan Asia. Bahkan negara-negara non-blok sendiri, negara blok sendiri, non-blok dah, negara non-blok sendiri, itu sudah hampir diracunin sama paham-paham radikalisme, Komunis. noktisme. Menurut Anda, Komunis. komunis artinya apa tuh? Kok bisa negara diracunin sama komunis? Komunis orang liberal, intinya sih dia liberalisme, imperialisme, liberalisme, fundamentalisme, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya pemimpin, punya manajemen, punya kelompok, punya organisasi, Tapi begitu kejam dia. sama rakyatnya. Orang lain. Makanya sama di, ya lu lihat ya, perang di Hanoi, Vietnam, perang di Saigon, perang di Afghanistan, Amerika dengan Cina, pembebasan orang-orang wamil, tentara-tentara PBB yang disandra di Tiongkok, Vietnam Utara, Vietcong. Vietcong. Itu bukti. Karena apa? Hebatnya komunis, pasar dagang dunia juga sudah meroket sampai segala pelosok dunia. Berarti nyata komunis itu masih beredar. Ya beredar. Politiknya cuma satu, bagaimana dia bisa menguasai pasar, ekonomi, politik. Dan setelah itu dia menghimpun sebuah kekuatan untuk membentuk dan membangun sebuah dinasti dan kerajaan baru. Dengan segala cara. Apapun. Nah, politik yang dibilang politik saudara sama saudara bisa saling membunuh, saudara dengan saudara bisa saling berperang, bahkan bisa saudara ditikam dari belakang. Nah, itu kayak gitu. Yang salah dijadikan kekuasaan, yang benar kok diskriminatifkan sebagai orang-orang yang ingin mengadu domba terhadap kelemahan sistem keamanan politik di Indonesia. Jadi rancu dong. Amburadul. Fasik itu yang fanatik dengan sebuah ajaran. Kalau lu hina dikit, dia setetes darah aja nggak rugi, apalagi nyawa. Tapi balasannya seperti Abu Jahal. Lu korbankan satu orang muslim, ya kan? Harus kubayar mahal dengan jutaan orang muslim. Nah, di sini banyak orang-orang yang bermunajat, munafik dan berjahat, agama sampai jual beli. Kerugian orang banyak. Itu politik.
Maunya kan seperti itu, menjerat, dijerat, terjerat. Lo mau rugi, lo mau untung, emang siapa yang peduli? Gitu aja. Siapa yang peduli coba? Emang. Makanya kembali lagi, lu punya saudara, kita punya saudara, kita punya teman. Buat apa kalau nggak saling membahu, tolong menolong. Tapi opini, rumors, berita di luar macam-macam mengarah kepada sebuah konstitusi yang mengklaim pencitraan, namanya memblacklist seseorang dengan konten-konten, posting pemberitaan yang sebenarnya bisa memecah belah sebuah keharmonisan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya. Karena ada organisasi, karena ada tim, karena ada kelompok, karena ada manajemen, karena ada komit, karena ada konsekuensi, karena ada kebersamaan. Disitulah yang salah dibenerin, yang benar dipertahankan. Harusnya kan begitu. Makanya kok banyak ketimpangan, yang salah dijadikan kekuasaan, yang benar kok diskriminatifkan sebagai orang-orang yang ingin mengadu domba terhadap kelemahan sistem keamanan politik di Indonesia. Jadi rancu dong. Amburadul. Sono berkuasa, sini berkuasa, sono berkuasa, sini berkuasa, main banget. Rakyat sementara udah ditindas-tindasin. Kan gitu. Mereka asik aja membicara soal martabat, derajat, harkat, ego, ya, bahkan mempertahankan segala macam teknik banget, legitimasi. Tapi kita dalam keadaan seperti itu, mereka nggak tahu dia lagi asik aja bercuma, Berpesta pora. kan gitu. Padahal rakyat menderita. Berarti menari di atas penderitaan orang lain. Jangan lupa, ini adalah amanat penderitaan rakyat. Kita satu bangsa, kita satu bahasa, kita satu darah, merah putih. Lebihnya ya pintar-pintarnya kita aja agar terbebas dari diskriminatif dan integrasi seseorang yang ingin menguasai diri kita. Rakyat Indonesia. Ini personality perorangan. Tapi kalau orang itu berani, ya silahkan tunjukkan aja. Mudah-mudahan menjadi sebuah keadilan. Mudah-mudahan menjadi sebuah keadilan. Nggak perlu kita mengandalkan sesuatu dengan kekuatan segala macam tetek banget, tapi kita nggak bisa membuktikan bahwa kita ini bisa melepaskan segalanya demi kedamaian. I will see the light tomorrow again. Just the by. So therefore I will be back again to free the bird to resume. Just say once again. So therefore